Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7, kami akan yang pertama saya Dinda Yufara Andini, dan saya Faudiatul Ulumi Putriana, dan saya Nada Tridatul Fuada. Kami di sini akan membuat podcast tentang sejarah dakwah di Bengkulu. Jadi topik apa saja yang akan kita bahas hari ini? Bagaimana masuknya Islam ke Bengkulu, terus kerajaan tertua di Bengkulu, perkembangan dakwah di Bengkulu, dan bukti-bukti sejarahnya masuknya Islam di Bengkulu. Untuk selanjutnya, mari kita bicarakan bersama. Apa sih arti dari nama Provinsi Bengkulu? Oh, jadi ini Bengkulu berasal dari nama sungai Bangkahulu yang berarti pinang, yang hanyut dari haluan atau hulu. Provinsi Bengkulu terletak di Sumatera bagian selatan di bagian barat, yaitu pada garis lintang 2018 sampai dengan 400 lintang selatan dan 1010 sampai dengan 1030 BT. Secara administratif, Provinsi Bengkulu berbatasan dengan Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Samudra Hindia. Daerahnya terbagi atas 3 jalur, yakni daratan pantai, daratan lereng, pegunungan, dan jalur pegunungan. Wilayah pegunungan memiliki puncak yang cukup tinggi seperti Gunung Seblat dan Gunung Dempo, dan diselingi oleh hutan tropis yang lebat. Sungai yang besar adalah Sungai Musi bagian hulu mengalir ke pantai utara Pulau Sumatera, dan Sungai Ketahun yang mengalir ke pantai selatan. Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan daerah subur karena curah hujan cukup memadai. Sejak dahulu, Bengkulu sudah terkenal sebagai penghasil lada dan hasil pertanian lainnya seperti padi, sayur mayur, dan buah-buahan. Dari pertambangan di Bengkulu dapat menghasilkan emas dan perak yang terdapat di Rejang Lebong dan Musi Hulu. Apa sih arti dari nama Provinsi Bengkulu? Mbak Dinda bisa membantu menjelaskan? Oke, jadi yang pertama adalah Bengkulu. Bengkulu berasal dari nama sungai Bengkahulu yang berarti pinang yang hanyut dari haluan atau hulu. Provinsi Bengkulu terletak di Sumatera bagian selatan di bagian barat. Daerahnya terbagi atas 3 jalur, yakni daratan pantai, daratan lereng, pegunungan, dan jalur pegunungan. Wilayah pegunungan memiliki puncak yang cukup tinggi seperti Gunung Seblat dan Gunung Dempo, dan diselingi oleh hutan tropis yang lebat. Sungai yang besar adalah Sungai Musi bagian hulu, mengalir ke pantai utara Pulau Sumatera, dan Sungai Ketahun yang mengalir ke pantai selatan. Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan daerah subur karena curah hujan yang cukup memadai. Sejak dahulu, Bengkulu sudah terkenal sebagai penghasil lada dan hasil pertanian lainnya seperti padi, sayur mayur, dan buah-buahan. Dari pertambangan di Bengkulu dapat menghasilkan emas dan perak yang terdapat di Rejang Lebong dan Musi Hulu. Yang selanjutnya bisa teruskan oleh Mbak Nada. Sumber lain menyebutkan bahwa nama Bengkulu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang melamar Putri Gading Cempaka, yaitu Soak Ratu Agung Raja Sungai Serut. Akan tetapi lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Suku Soak adalah saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Raja Sungai Serut. Saat terjadi peperangan berteriak, "Empang Kahulu, Empang Kahulu," artinya adalah hadang mereka orang Aceh yang biarkan mereka menginjakkan kakinya ke tanah kita. Dari kata tersebut lahirnya kata Sangkahulu dan Pangkahulu. Bangsa Inggris menyebut Bengkulu dengan Bonjolan. Sudah. Terus kita akan menanyakan kepada Mbak Putriana bagaimana cerita masuknya Islam ke Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan cerita masuknya Islam di Bengkulu. Demikian juga dengan masuknya Islam ke Bengkulu, pada kenyataannya tidak bisa dilepaskan dari masuk dan berkembangnya Islam di Malaka, yang kemudian berkembang di Sumatera dan berbagai daerah di lain di Nusantara. Sejarah dakwah di Bengkulu dimulai dari interaksi kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera.
kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Barat. Salah satunya yaitu Aceh, maupun melalui hubungan dagang antara kerajaan kecil yang ada di Bengkulu kala itu, seperti kerajaan Sungai Lemau yang berinteraksi dengan pedagang dari Banten melalui kompeni Inggris sebagai tempat tujuan berniaga. Maka Bengkulu menjadi tempat interaksi persinggahan pedagang muslim dari berbagai daerah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi corak Islam yang berkembang di Bengkulu. Terus gimana sih caranya? Kok bisa masuk ke Bengkulu? Dan tentunya pada taraf permulaan adalah melalui jalur perdagangan dilakukan oleh pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India pada abad 7. Saluran Islami yang kedua adalah melalui perkawinan dan perdagangan Muslim dengan wanita pribumi. Kecuali melalui perkawinan jalur Islamiyah di suatu daerah adalah melalui pengembangan ajaran tasawuf, pendidikan dan pondok pesantren. Dan pendidikan dan pondok pesantren, saluran dan cara Islamiyah di suatu daerah dapat pula melalui cabang kesenian seperti seni bangunan, seni padat, seni ukir, dan seni tari, musik, dan sastra. Dan tentunya pendidikan pondok pesantren, seni padat, musik, seni bangunan yang bercorak Islam, indikator masuknya Islam ke suatu daerah dapat dipahami dengan teori-teori tentang kedatangan Islam di Nusantara. Yang salah satunya adalah adanya pemukiman masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Nah, itu kan tadi ceritanya tentang cerita Islam masuk ke Bengkulu. Nah, saya mau bertanya kepada Mbak Dinda ini, perkembangan dakwah di Bengkulu itu bagaimana ya Mbak ya? Bisa dijelaskan? Tentang perkembangan dakwah di Bengkulu ya. Jadi seperti ini. Perkembangan dakwah Islam di Bengkulu diwarnai oleh corak Islam tradisionalis dan modernis. Islam tradisionalis yang bermazhab Syafi'i dibawa oleh 3 orang tokoh agama yang mengembangkan Islam di Masjid Al-Hashimi, Malabero, yakni Kiai Haji Abdul Muttalib dan Kiai Haji Awaluddin dan Kiai Haji Zainuddin Burhani. Nasab keilmuan dan corak Islam yang dibawa oleh ketiga tokoh tersebut berasal dari guru mereka, yaitu Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli atau dikenal juga dengan Inya Candung, yang belajar agama Islam langsung ke Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli yang belajar bersama dengan Kiai Haji Karim Amrullah. Setelah keduanya pulang ke Sumatera Barat mengajarkan Islam dengan corak masing-masing, Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung dan Kiai Haji Karim Amrullah mendirikan Lembang Pendidikan Sumatera Tawalib. Mencermati nasab keilmuan dari ketiga orang tokoh agama yang mengajari ilmu agama Islam di Masjid Al-Hashimi. Dari beberapa data yang ada, salah satunya menurut Azra 14, penyebaran Islam yang berasal dari Timur Tengah dan sekitarnya menuju Kepulauan Nusantara terlebih dahulu singgah di Malaka. Dari Malaka inilah kemudian Islam tersebar menuju Nusantara. Dari Malaka Islam tersebar ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera melalui Sriwijaya atau Palembang, lalu menyebar ke daerah-daerah lain seperti Sumatera. Dari Malaka Islam juga dibawa ke Aceh atau Samudra Pasai dan menyebar ke daerah sekitarnya di Pulau Sumatera. Sedangkan Sumatera Barat menerima Islam melalui Palembang dan Aceh. Terus yang di kota Bengkulu bisa dibaca Mbak. Dan tentunya di kota Bengkulu, khususnya di daerah sekitar Kelurahan Malabro, Teleh, berkembang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i pada abad ke-19 misalnya. Masjid di kota Bengkulu telah memberikan peran dalam kehidupan masyarakat sebagai sentral pengembangan agama Islam. Saat itu di masjid digunakan sebagai tempat menuntut ilmu
masyarakat terhadap tempat ibadah masjid ditunjukkan dengan merawat masjid dari dana swadaya masyarakat. Islam di Kota Bengkulu diwarnai oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh orang-orang perantau yang berasal dari orang perantau. Masih ada terusannya? Bisa dibacakan Mbak Triana? Iya, sebentar. Jadi gini ya, hal ini diakui oleh beberapa informan penelitian di 3 masjid yang diteliti tadi. Salah satunya yaitu tokoh Haji Satri di Masjid Mujahidin adalah berasal dari Padang, Kapas, Sumatera Barat. Sedangkan tokoh yang mengembangkan Islam di Masjid Syuhada meskipun bukan berasal dari Sumatera, namun nasab ilmu agamanya adalah berasal dari Sumatera Barat. Demikian juga dengan tiga orang tokoh di Masjid Al-Hashimi Malabro atau Haji Abdul Muthalib, Haji Awaluddin dan Haji Zaidin Burhani. Ketiga tokoh ini merupakan murid dari Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli dari Candung, Sumatera Barat, yang berguru langsung ke Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah, akan tetapi masjid juga difungsikan sebagai sarana sosial, di mana masjid digunakan sebagai tempat pertemuan untuk menyusun undang-undang adat sumber cahaya. Demikian pula di masa perang, berkemungkinan masjid digunakan sebagai tempat merawat luka ataupun sakit para pahlawan yang berperang saat itu, bahkan sampai pada dijadikan masjid sebagai benteng pertahanan dan tempat tokoh-tokoh kemerdekaan melaksanakan ibadah berjamaah. Bahkan kemungkinan juga sebagai tempat mengatur strategi perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ternyata di Bengkulu juga terdapat bukti-bukti perkembangan sejarah masuknya Islam di Bengkulu. Yang pertama adalah bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Bengkulu belum teridentifikasi secara utuh karena sedikitnya peninggalan sejarah yang menunjukkan kapan masuknya Islam di Bengkulu, dan penulis belum menemukan hasil penelitian tentang hal tersebut. Namun demikian, perkembangan sejarah dakwah di Bengkulu dapat juga dilihat dari beberapa manuskrip yang menunjukkan corak keislaman adalah adanya naskah yang ditulis pada ruas atau gelombang atau gelumpai dari bambu yang dikenal dengan tulisan rencong, kagana atau aksara ulu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Siapa yang mau menjawab kesimpulannya? Mbak Nana, boleh dijelaskan kesimpulannya dari pembahasan kita hari ini? Jadi kesimpulan adalah dengan Islam paling kita melalui 3 pintu utama, yaitu yakni melalui Sumatera Selatan atau disebut Palembang, Sumatera Barat, Padang, dan Islam Banten. Dengan banyaknya pintu masuk Islam ke Bengkulu telah membuat corak dan keragaman nuansa pemahaman agama Islam secara tersendiri pada masyarakat Bengkulu. Hal ini tidak jauh berbeda dengan beragam bahasa yang ada di Bengkulu, karena masyarakat Bengkulu setiap sukunya menggunakan bahasa yang dialek tersendiri. Ada dialek Padang, dialek suku Lembak, dan dialek Pasembar, dan lainnya. Nah, itu tadi ya dari penjelasan dari kelompok kami tentang sejarah dakwah Islam di Bengkulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi